Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Yuliasari, NIM saya 6211420065, Rombel 1B, Prodi Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman materi saya tentang ubiquitin, proteasome system, dan autofagi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ubiquitin proteasome system. Apa itu ubiquitin proteasome system atau UPS? Adalah suatu sistem yang mengontrol kualitas protein pada siklus hidup Plasmodium falciparum. Sistem ini sangat berperan penting dalam regulasi sel Plasmodium dengan cara mengkonjugasi seluruh bentuk dari protein untuk membentuk kompleks protein terpoliubiquitinasi yang pada akhirnya akan didegradasi oleh proteasom. Sistem ubiquitin proteasome atau UPS merupakan sistem yang sangat penting di mana protein, terutama protein yang short life, didegradasi pada sel eukariotik. UPS dapat mendegradasi protein yang misfold atau misassemble sebagai akibat dari mutasi, stres lingkungan, inefisiensi folding intrinsik. Peran ubiquitin proteasome system. Proteasom berperan penting pada degradasi dan pembersihan protein yang tidak diperlukan, juga berperan utama dalam mengontrol tindakan fungsi protein regulator yang berumur pendek dan erat hubungannya dengan mekanisme pertahanan antioksidan, aktivitas mitokondria, respon inflamasi, dan jalur antipoptotik sel. Sehingga jika proteasom mengalami inhibisi fungsi akan menyebabkan gangguan pada fungsi tersebut. UPS juga berperan terhadap turnover banyak protein normal, termasuk banyak regulator sel seperti kinase dan faktor transkripsi yang ekspresinya telah dikontrol oleh dengan antara sintesis dan proteolisis. UPS juga mengatur berbagai macam proses biologik seperti diferensiasi, neurotransmisi, dan apoptosis. Apa itu proteasom? Proteasom adalah kompleks protein yang mendegradasi protein yang tidak dibutuhkan atau rusak oleh proteolisis. Reaksi kimia yang merusak ikatan peptida. Enzim yang membantu disebut protease. Proteasom berperan penting pada degradasi dan pembersihan protein yang tidak diperlukan. Juga berperan utama dalam kontrol tingkatan fungsi protein regulator yang berumur pendek dan erat hubungannya dengan mekanisme pertahanan, antioksidan, aktivitas mitokondria, respon inflamasi, dan jalur antipoptotik sel. Ubiquitin terlibat dalam modifikasi pasca translasi. Proses penambahan ubiquitin pada substrat protein disebut ubiquitinasi. Protein yang telah mengalami ubiquitinasi kemudian masuk ke dalam sitas degradasi protein dan dihancurkan. Namun, penemuan terbaru tidak hanya terlibat dalam mekanisme proteolitik, tetapi juga mengatur lalu lintas protein, interaksi protein. Nah, materi yang kedua yaitu tentang autofagi. Apa itu autofagi? Autofagi adalah suatu proses biomolekuler yang terjadi pada tingkatan sel, di mana sel melakukan suatu aktivitas yang memakan komponennya sendiri yang rusak atau tidak berfungsi. Autofagi adalah cara fisiologi sel untuk bertumbuh, berkembang, memperdiri, dan memelihara homeostatis sel. Autofagi dapat mencegah masuknya bakteri dan virus saat terjadi infeksi. Autofagi juga berkontribusi pada proses perkembangan embrio dan pembelahan sel. Sel juga menggunakan autofagi untuk mendegradasi protein dan organel sel yang rusak sebagai mekanisme kontrol untuk melawan resiko penuaan seperti pada sarkopenia. Makro dan mikro autofagi menelan struktur besar melalui mekanisme selektif dan mekanisme non-selektif. Autofagi chaperone mediated yang merupakan
protein yang ditranslokasi melintasi membran lisosom dalam kompleks dengan protein pendamping yang dikenali oleh protein membran lisosom, menghasilkan lipatan dan degradasi. Dalam penelitian kanker, autofagi dapat berperan sebagai penekan atau promotor. Sebagai penekan, autofagi berperan untuk meningkatkan stres oksidatif, ketidakstabilan genom, dan aktivasi respons kerusakan DNA. Sel kanker juga bergantung pada autofagi untuk bertahan hidup, karena tumor bergantung pada suplai nutrisi untuk pemeliharaan proliferasi sel yang cepat. Banyak penelitian tentang autofagi yang bergerak di bidang non-kanker, seperti neurodegeneratif, sindrom metabolik, sarkopenia, penyakit kardiovaskuler, dan seterusnya. Oleh karena itu, proses autofagi dapat berperan dalam berbagai jenis penyakit. Bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan antara lain akar, batang, daun, umbi, atau bagian tanaman yang lainnya. Peran penting adenosin monophosphate activated protein kinase menginduksi autofagi dalam mempertahankan homeostatis seluler dalam kondisi kekurangan energi. AMPK adalah indikator sensitif status energi seluler melalui deteksi penurunan ATP dan rasio AMP atau ATP yang tinggi. Dalam konteks iskemia miokard, AMPK diaktifasi oleh ATP rendah yang selanjutnya memicu autofagi berikutnya. Bukti yang muncul menunjukkan bahwa AMPK memodulasi inisiasi autofagi. Cyclosaponin juga memiliki efek anti-endotoksin yang kuat dengan mengurangi peningkatan suhu tubuh. Hal ini dapat terjadi karena homeostatis seluler yang diatur oleh autofagi. Kesimpulannya adalah autofagi berperan dalam menjaga kesehatan dan prima tubuh dengan pengobatan herbal. Autofagi bisa diibaratkan sebagai pabrik daur ulang sel yang ada di dalam tubuh kita yang memberikan manfaat yang besar. Jika tidak ada autofagi, tubuh kita akan dipenuhi sampah dari sel tubuh sendiri. Pengetahuan tentang autofagi menambah dimensi baru pada jamu dan diterapkan dalam industri farmasi. Sekian dan terima kasih. Itu tadi hasil rangkuman materi saya tentang ubiquitin dan autofagi.